Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwat sekalian, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara malapetaka yang dilakukan oleh lisan sebahagian manusia adalah melakukan ifsya'us sir. Apa itu ifsya'us sir? Dia menyebarkan rahasia yang dia ketahui, perkara yang kita pahami bersama bahwa tentunya di antara kita ini ada rahasia-rahasia yang butuh untuk disembunyikan, sehingga di antara adab dan akhlak yang mulia ketika seorang itu menjaga lisannya dan tidak menyebarkan rahasia yang dia ketahui, sehingga tidak semua apa yang kita ketahui di kepala kita itu harus kita sampaikan kepada orang. Ya. Berapa banyak perkara yang masuk di telinga kita, dihafalkan di kepala kita, namun tidak harus berada di ujung lisan kita. Nah, maka seorang muslim dan muslimah, seorang wanita muslimah itu sebelum menyampaikan dan menyebarkan sesuatu harus mampu memikirkan apakah sesuatu itu pantas untuk disebarkan atau tidak. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu sudah disebar, sudah disampaikan, tidak akan mungkin bisa ditarik lagi. Nah, paling cuma istilah saja orang mengatakan saya menarik ucapan saya. Ya, itu hanya istilah saja. Karena ketika dia sudah terucap, itu tidak akan mungkin ditarik lagi. Nah, maka dari itu, wahai wanita muslimah, tetaplah ya menjadi wanita-wanita yang mampu untuk menjaga rahasia, apakah rahasia pribadi atau mungkin rahasia keluarga, atau itu adalah rahasia suatu lembaga atau instansi yang dia berada di dalamnya, atau dia adalah rahasia individu, ya, rahasia pribadi. Seorang itu hendaknya pandai-pandai untuk menyembunyikan rahasia yang dia ketahuinya. Nah, karena di dalam syariat kita itu kita diperintah untuk selalu menjaga rahasia itu. Nah, diperintah untuk selalu menjaga rahasia yang diberikan, yang kita ketahui. Nah, selama tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya, kalau rahasia itu diungkapkan, maka tidak perlu untuk diungkapkan. Ya, termasuk dalamnya adalah hubungan yang terjadi antara seorang suami dengan istri.
Makanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemurkaan Allah ya terhadap seorang yang melakukan hubungan dengan pasangannya di malam hari, kemudian dia di pagi hari dia menyebarkannya, dia menceritakan kepada orang akan hubungannya tersebut. Itu termasuk orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mari kita lihat bagaimana para wanita di zaman Nabi, demikian pula para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana upaya mereka yang sangat keras dalam menjaga suatu rahasia. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata ketika suatu ketika Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah datang, Nabi, kata Aisyah, Nabi itu berbisik kepada Fatimah. Kemudian Fatimah menangis dengan sangat keras. Setelah itu Nabi berbisik lagi yang kedua kalinya. Tiba-tiba Fatimah tersenyum dan tertawa. Maka setelah Rasulullah pergi, kata Aisyah, saya bertanya kepada Fatimah, ya, kenapa tadi, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepada kamu? Kata Fatimah, ma kuntu la ufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, saya tidak akan mau menyebarkan rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Fatimah tidak mau menceritakan walaupun terhadap Aisyah sendiri. Padahal Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, tatkala Nabi sudah wafat, ya, Nabi sudah wafat, saya kembali bertanya kepada Fatimah, ya, apa yang dibisikkan oleh Nabi dahulu itu? Maka kata Fatimah, ammal an fana'am. Adapun sekarang, iya, boleh saya ceritakan. Kenapa? Karena Nabi sudah wafat. Ya, kata Fatimah ketika, ya, jadi ini Aisyah masih dia ingat terus ya apa yang dahulu dirahasiakan antara Rasulullah dengan Fatimah. Jadi setelah Nabi meninggal baru Aisyah tetap kepo ya. Dia tetap kepo dengan rahasia yang dahulu itu. Maka ditanya lagi. Ya, kata Fatimah, sekarang sudah boleh, Nabi sudah meninggal. Katanya ketika Nabi berbisik saya yang pertama kali, Nabi mengatakan, Jibril itu selalu datang kepada saya membacakan Al-Quran sekali dalam setahun. Adapun tahun ini Jibril itu datang 2 kali membacakan kepada saya Al-Quran. Dan saya menebak, kata Nabi, saya menebak bahwa ajal saya itu sudah dekat. Itu pertanda bahwa ajal saya sudah dekat. Maka kata Fatimah, saya pun menangis. Kemudian Nabi berbisik lagi mengatakan, tidakkah engkau berbahagia wahai Fatimah, kalau ternyata kamu ini adalah salah seorang dari pemimpin wanita di surga? Maka kata Fatimah, fadhahiktu, saya pun tertawa. Ya, lihat bagaimana Fatimah menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, benar-benar dia jaga itu. Dia tidak mau sebarkan
ya, hatta kepada istri Nabi sendiri. Nah, karena itu adalah rahasia antara dia dengan Nabi. Baik. Kemudian mari kita lihat contoh kasus yang lain. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha itu menjanda, ya. Hafsah ketika itu menjanda. Maka Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berusaha mencari pasangan yang baik untuk putrinya, untuk Hafsah. Maka yang pertama dia datangi Utsman bin Affan. Iya, dia tawarkan. Naam. Jadi ini kebiasaan para sahabat, ya. Demi mencari pasangan hidup yang baik untuk putrinya, dia tidak malu menawarkan putrinya kepada orang yang baik. Iya. Karena pada sebahagian adat kebiasaan kita ini, terutama orang-orang Bugis misalnya, orang Makassar, wah itu dianggap tabu, ya. Dianggap hina kalau orang menawarkan putrinya. Tapi dia tidak menganggap hina kalau anaknya itu dijemput oleh laki-laki yang tidak jelas agamanya, naam, kemudian dipacari, dibawa ke sana kemari. Ya, itu tidak dianggap tabu karena dihiasi oleh syaitan. Nah, adapun para salafus shalih, mereka itu tidak malu menawarkan putrinya untuk mendapatkan laki-laki yang baik, ya, untuk putrinya. Maka Umar menawarkan kepada Utsman bin Affan karena dianggap Utsman ini katanya coba saya lihat dulu. Ya, saya pikir-pikir dulu, begitu ya. Kata Umar saat ini. Ya. Maka Umar berkata, saya pun menemui Abu Bakar As-Siddiq. Coba lihat ya, gagal sama Umar, dia datang sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar itu tidak menjawab sama sekali. Ya, dia tidak diam. Dia tidak menjawab, dia hanya diam saja. Kata Umar, saya itu merasa lebih sakit, ya, sakit hati sama Abu Bakar daripada Utsman. Karena Utsman walaupun ditolak ada jawabannya. Kalau Abu Bakar diam-diam saja. Naam. Kemudian kata Umar, saya tunggu beberapa malam. Tiba-tiba datang Rasulullah melamar Hafsah. Ya. Maka saya pun nikahkan Hafsah dengannya. Maka kata Umar, setelah Hafsah dinikahi oleh Nabi, tiba-tiba Abu Bakar datang kepada saya. Dia menyampaikan, sepertinya kamu merasa tidak enak kemarin ketika kamu tawarkan kepada saya Hafsah, saya tidak menjawab. Kata Umar, iya, saya tersinggung dengan perbuatanmu. Maka kata Abu Bakar, tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab tawaranmu ketika engkau tawarkan Hafsah kepada saya, kecuali karena saya mengetahui bahwa Nabi itu pernah punya rencana, pernah menyebut bahwa dia berencana mau menikahi Hafsah, dan saya tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, seandainya Nabi tidak jadi menikahi Hafsah, saya akan nikahi. Ya, saya yang akan menikahinya. Coba lihat ya bagaimana Abu Bakar benar-benar menjaga rahasia Nabi. Ya, padahal
seandainya Abu Bakar menyampaikan kepada Umar, na'am, tentunya kan Umar adalah orang tuanya Hafsah. Ya, kalau kita mungkin paling kita katakan, pernah itu Nabi sebut, ya, dia mau nikahi, tidak usah saya. Datang dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata beliau, dulu waktu saya masih kecil, masih anak-anak, saya sementara main, tiba-tiba Rasulullah datang. Beliau beri salam kepada kami. Kemudian Nabi mengutus saya. Maka kata Anas, ketika saya datang kepada ibuku, beliau bertanya, "Ma habasak?" Apa yang menghalangi kamu? Kenapa kamu terlambat datang? Kata Anas, tadi Rasulullah mengutus saya, ya, untuk melakukan suatu kebutuhan beliau, ya, menunaikan hajat beliau. Maka Ummu Sulaim, ibunya Anas, bertanya, "Ma hajatuh?" Apa keperluan Rasulullah yang diperintahkan sama kamu? Kata Anas, "Innaha sirrun." Itu rahasia. Ya. Maka kata Ummu Sulaim, "La tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan." Jangan sekali-kali kamu mengabarkan rahasia Rasulullah kepada seorang pun, jangan. Ya, simpan saja rahasia itu. Lihat bagaimana wanita di zaman Nabi itu mendidik anak mereka untuk selalu menjaga rahasia. Ya, walaupun Anas ketika itu masih anak-anak, tapi dilatih oleh orang tuanya, oleh ibunya, untuk selalu menjaga rahasia. Nah, seandainya kita mungkin pasti sudah kepo, ya, tidak usah rahasia-rahasia, kasih tahu Ummi, kan saya saja yang tahu. Ya. Kadang seperti itu, ya. Tapi Ummu Sulaim tahu bahwa ini rahasia, walaupun dirinya tidak boleh tahu. Maka dia didik anaknya untuk bagaimana bisa menjaga rahasia tersebut. Maka dari itu, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berhati-hatilah dari menyebarkan rahasia dan tidak main-main. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak bisa menjaga lisannya, sehingga setiap apa yang ada di kepalanya itu juga ada di ujung lisannya. Nah, dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Nabi bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, orang yang paling buruk, orang yang paling jahat di mata Allah pada hari kiamat nanti adalah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Tatkala seorang lelaki tidak boleh diketahui orang lain, tidak boleh diceritakan kepada orang lain, ya. Ya, kadang ummahat kalau sudah cerita-cerita, ya, masuk pada pembahasan panas, ya, bukan masakan, ya, yang panas, tapi pembahasan masuk menjurus pada hubungan suami istri, mereka, "Naam, yang kami lakukan kalau begini seperti ini dan seterusnya." Ya, trik-trik yang dipakai misalnya, ya, dan yang lain sebagainya, semuanya diceritakan. Ya, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi antara dirinya dengan suaminya di hadapan orang lain. Nah, maka inilah yang dimaksud, yang disebut oleh istilah orang Indonesia mengatakan ember bocor, ya. Tidak bisa merahasiakan suatu rahasia. Ingat, ya, kalau hubungan yang paling rahasia sekalipun, hubungan yang paling rahasia saja, yaitu antara suami dengan istri, tidak bisa dia sembunyikan, bagaimana lagi dengan rahasia-rahasia yang lain. Nah, pasti dia tidak bisa untuk menyembunyikan. Ya, sebagian wanita juga
ya terkadang berusaha untuk menyembunyikan suatu rahasia yang diketahui, tapi tiba-tiba dia bisiki, ya satu ummahat, ya ada saya tahu rahasianya si anu begini dan begini, ya tolong jangan bilang-bilang ya. Ya akhirnya yang dibisiki ini juga membisiki akhwat yang lain, masa si anu katanya begini dan begini, begitu ya. Ya tapi ini rahasia, jangan bilang-bilang ya. Ya seperti itu terus estafet, akhirnya menjadi apa? Menjadi rahasia umum. Nah, maka ya walaupun apa dia katakan ini rahasia kemudian dia sampaikan, itu sudah masuk dalam kategori menyebarkan rahasia. Walaupun hanya kepada satu orang saja. Bisa dipahami? Ya, coba lihat tadi Fatimah kepada Aisyah saja dia jaga, tidak mau sampaikan rahasia. Lihat Anas bin Malik, ya, kepada ibunya sendiri tidak mau disampaikan rahasia Nabi. Ya, maka tidak boleh seorang mengatakan, oh dia ibu saya, tidak apa-apa, saya sampaikan rahasia. Dia juga bisa menjaga rahasia. Ya, oh dia itu teman dekat saya, tidak apa-apa, saya sampaikan saja rahasia ini karena ya dia juga menjaga rahasia nanti. Akhirnya apa? Rahasia itu terbongkar karena orang-orang yang tidak pandai untuk menjaga rahasia tersebut. Baik. Kemudian ya berikutnya jamaah sekalian, di antara malapetaka yang didatangkan oleh lisan ya adalah tatkala seorang wanita muslimah itu menggunakan lisannya untuk mencela, mencerca ya seorang muslimah yang lainnya atau seorang muslim ya tanpa hak. Ya mencela dan mencerca yakni ya mengucapkan kalimat-kalimat yang mencela dia, mencerca dia, yang menyakiti dia. Naam. Ya, maka ini termasuk bahaya lisannya ketika lisannya digunakan untuk mencela orang lain. Dan ada orang-orang memang yang seperti ini ya. Ya, hatinya itu apa? Lisannya itu sangat ahli dalam mencela, mencerca orang. Naam. Apalagi kalau dia sudah emosi, sudah jengkel, semua kalimat-kalimat kotor bisa keluar. Ya, semua nama binatang yang ada di kebun binatang semua dia sebut. Ya. Dia apa namanya? Terkadang mengatakan saya itu tidak suka bicarakan kejelekan orang di belakangnya, tapi di depannya langsung disebut. Nah, ini namanya mencela dan mencerca kaum muslimin. Ya. Atau ada orang yang tidak mencerca secara langsung, tapi dia apa namanya mengejeknya dengan cara sembunyi-sembunyi, apakah dengan isyarat, naam, atau kedipan mata, atau yang semisalnya dari celaan yang dilakukan terhadap seorang muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'annya, wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Kata Allah, celaka, sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang suka melakukan al-humazah dan al-lumazah, yakni mencela ya dengan apa? Dengan kata-kata dan mencela dengan isyarat. Ya. Itu diancam dengan wail. Ya, sungguh kecelakaan terhadap orang-orang yang senang untuk mencerca dan mencela kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata beliau, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencerca seorang muslim itu adalah perbuatan fasik, dan membunuhnya itu adalah perbuatan kekufuran. Naam. Maka cukup seorang itu dianggap sebagai orang fasik ya ketika dia mencerca atau mencela saudara muslimnya yang lain. Ya. Maka hati-hati wahai saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan lisan kalian
ya, yang baik itu untuk mencela dan mencerca atau mengucapkan kalimat-kalimat celaan, hatta walaupun terhadap suami sendiri, hatta walaupun terhadap anak-anak kita sendiri. Jangan sekali-kali ya mencerca dan mencelanya. Naam. Ya. Dalam kondisi apapun. Kadang orang mengatakan, "Oi, saya cela kamu ini, kenapa? Ya kamu itu begini, memang kamu itu penjahat," misalnya ya. Kenapa? Karena katanya saya katakan seperti itu karena saya jengkel sekali ya, saya sudah sangat emosi sekali. Saya dikhianati, nah, saya disakiti. Akhirnya ya dibalas dengan celaan dan cercaan. Naam. Maka ya walaupun misalnya dia dizalimi ya, kemudian dia balas dengan celaan, maka sungguh dia telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Mereka inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dalam hadits riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang merugi itu? Siapa orang yang rugi, orang yang bangkrut pada hari kiamat? Ya. Para sahabat mengatakan, "Oh, orang yang rugi itu orang yang tidak punya harta." Kata Nabi, "Bukan. Tapi orang yang rugi itu adalah dia datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi ternyata dia datang, dia sudah mencela si anu, ya, merusak kehormatan si anu, memakan harta si anu, ya, mencerca si anu, ya, dia telah menumpahkan darah si anu dan memukul si anu." Ya, banyak sekali kezaliman yang dia lakukan, termasuk apa? Mencela dan mencerca. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini akan diambil pahalanya, ya, semua pahala amalannya diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Ya, sampai kemudian habis pahalanya, apa yang dilakukan? Dosa orang yang pernah dia zalimi itu dilimpahkan kepadanya. Subhanallah. Ini bahaya. Orang-orang yang berbuat zalim dan termasuk dalamnya adalah melakukan celaan dan cercaan. Ya, asyatam. Ya, dia telah mencela dan mencerca ya orang lain. Ini bisa menyebabkan kebangkrutan nanti pada hari kiamat. Nah, masuk dalamnya wanita-wanita yang senang untuk melaknat ya saudarinya yang lain. Apa yang disebut dengan laknat? Laknat itu adalah at-tard wal ib'ad an rahmatillah. Ya, menjauhkan, mendoakan kejelekan dan menjauhkan seorang dari rahmat Allah. Ya, ini laknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna ya at-ta'an walal la'an walal badhi'." Bukan dari kalangan kami, kata Nabi, orang-orang yang suka mencela. Bukan pula dari golongan kami orang-orang yang suka melaknat. Ya, jadi mencela ya bergandengan dengan melaknat. Bukan dari golongan kami, kata Nabi. Sudah suka mencela orang, mengejek orang, ya. Ditambah lagi dia suka melaknat orang. Kalau dia marah, bahaya lidahnya. Ya, lidahnya itu gampang sekali dia melaknat orang. Ya, dia katakan misalnya, ya, semoga kamu itu hancur semuanya. Ya, semoga kamu itu ditimpa kecelakaan. Ya, dia doakan kejelekan kepada orang, itu laknat. Ya, atau dia langsung melaknat, la'anakallah, semoga Allah melaknat kamu. Ya, ya, atau dia doakan orang, "Naam, semoga kamu celaka."
semoga kamu hancur semuanya sekeluarga. Baik, dengan keluarganya juga didoakan, dilaknat semuanya. Ya, maka ini bukan sifat seorang muslim. Ya, kata Nabi, bukan dari kalangan kami at-ta'an yang suka mencela, wal-la'an, dan bukan pula golongan kami orang yang suka melaknat, walal badhi', bukan pula orang yang suka melakukan kekejian. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ala kulli hal, ya, setiap muslimah itu wajib menjaga lisannya dari mengganggu orang lain. Ya, dia menjaga lisannya dari mengganggu orang lain. Ya, karena mungkin seorang wanita, ya, karena lemahnya fisiknya mungkin dia tidak bisa melakukan gangguan dengan fisik. Tapi berapa banyak orang yang merasa terganggu karena lisan. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, ya, yaitu ghibah, melakukan namimah, melakukan apa lagi? Laknat, menyebarkan rahasia dan seterusnya. Yang mencela, mencerca, itu semuanya bagian dari mengganggu orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, ya, bukan karena dosa yang mereka lakukan, maka sungguh mereka itu telah melakukan kerusakan dan dosa yang sangat jelas. Ya, jadi melakukan gangguan terhadap orang lain, ya, dengan lisan itu termasuk dosa yang sangat besar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ini. Dan di dalam sebuah haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi la tu'dhil mu'minin wa la tattabba'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a Allahu awratahu yufdihhu walau kana fi jawfi baitihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian, orang-orang yang mengaku dirinya beriman dengan lisannya saja." Dia mengaku beriman hanya dengan lisan saja, tapi keimanan tidak masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian mengganggu orang-orang yang beriman. Dan jangan kalian suka mencari-cari aib, kesalahan dan kejelekan mereka. Karena sungguh siapa yang suka mencari-cari kesalahan, ya, orang lain, Allah pun akan mencari kesalahannya. Ya, dan ketika Allah mencari kesalahan seseorang, Allah akan menghinakan dia walaupun dia berada di tengah rumahnya, artinya tidak keluar dari rumahnya. Ya, Allah akan tahu orang akan tahu kejelekannya. Ya, akan tersebar keburukannya disebabkan karena apa? Allah yang mencari dan menyebarkan kejelekan dia. Itu hukuman dari Allah bagi orang-orang yang suka mengganggu orang lain dengan lisannya dan mencari-cari keburukan dan kejelekan orang lain kemudian dia sebarkan. Baik, demikianlah akhwat sekalian mungkin yang bisa kita sampaikan karena waktu membatasi kita. Dan masih banyak lagi, ya, hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah sehingga, ya, lisannya menjatuhkan dia pada malapetaka yang sangat besar. Namun apa yang sudah kita sebutkan mudah-mudahan, ya, bisa menjadi pencerahan dan peringatan bagi kita semuanya, dan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama bagi diri saya sendiri yang memberikan peringatan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan menjaga keimanan kita hingga akhir hayat nanti insyaallah taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan, yang dengan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan yang telah kami lakukan dalam daurah kali ini selama 2 hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni
seluruh kekeliruan dan kesalahan kami, dan kepada antunna seluruhnya. Baik, demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Jazakunallahu khairan. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan untuk hadiah. Baik, tolong disiapkan. Ada 4 hadiah yang akan diperebutkan di sore hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, tuliskan ayat yang menyebutkan tentang nikmat lisan, ya, atau yang menyebutkan bahwa lisan itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah. Tadi ada ayat yang saya sebutkan, semuanya hafal insyaallah. Silakan dituliskan. Ayo ditulis cepat. Di store ke panitia ya, jangan di store langsung ke sini. Di storekan ke panitia. Baik, pertanyaan yang kedua dipersiapkan. Bagaimana cara yang benar untuk bertaubat dari dosa ghibah? Bagaimana cara yang benar bertaubat dari dosa ghibah? Ayo, jangan ngobrol. Tulis cepat. Wardi Store. Pertanyaan yang ketiga,
Pertanyaan yang ketiga, siapakah orang-orang yang bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, itu 3 pertanyaan untuk 3 hadiah ya. Untuk hadiah yang keempat, saya tidak berikan pertanyaan, tapi saya hadiahkan langsung kepada akhwat atau peserta daurah yang paling tua umurnya, paling senior. Silakan datang ke panitia yang merasa dirinya paling tua yang hadir di sini. Ada? Tidak ada yang mau mengaku ya? Wah, bahaya nih, menolak tua semua. Merasa awet muda. Ya, jadi yang merasa paling senior silakan hubungi panitia untuk mengambil hadiahnya. Yang peserta paling jauh masuk ke hadiah. Sudah tadi itu? Ya, ada lagi. Hah? Ada lagi? Peserta yang paling jauh. Ada lagi? Baik, ada lagi 1 hadiah untuk peserta yang paling jauh rumahnya. Ini bentuk apresiasi dari panitia atas mujahadahnya, kesungguhannya untuk datang ke Kota Mamuju untuk mengikuti daurah. Tadi sudah ada 1 orang ya, ada lagi 1. Siapa yang merasa paling jauh rumahnya? Iya. Yang datang dari Tapalang mungkin paling jauh kah? Siapa tahu ada yang datang dari Malunda? Tapi tidak termasuk peserta paling jauh kalau dia orang Ternate kemudian domisili di Mamuju. Nah, itu masuk peserta Mamuju ya. Sudah jawabannya? Panitia tolong dikumpul di store ke depan. Salam. Pertanyaan pertama enggak ada. Ini apa? Itu mungkin pertama. Weh, Ummu Nadifah lagi. Untuk pertanyaan pertama paling cepat Ummu Nadifah, tapi tunggu dulu. Jawabannya satu. Waduh, salah ini Ummu Nadifah. Saya minta dituliskan dari ayat ya, dari firman Allah, bukan dari hadis.
Siapa ini namanya? Nur. Ini ada tercepat kedua, benar jawabannya, tapi tidak tahu siapa orangnya. Nggak ada juga asalnya dari mana. Baik, pemenang untuk hadiah yang pertama atas nama Dastina. Tapi ini tidak tahu orang mana ini Dastina. Dari Simboro kah atau dari Salupangi? Atau dari Mars? Oh, Septina kalau Salupangi. Panitia itu. Baik, pemenang untuk hadiah yang kedua adalah Ummu Nadifa Timbu. Wih, seru kayaknya di belakang itu. Oh, Dastina mau istrinya Andi Kurir. Oh, istrinya Andi. Oh, yang mana ini yang pertama? Waduh. Baik, pemenang untuk hadiah yang ketiga. Hadiah yang ketiga dimenangkan oleh Ummu Aisyah, Geraha Nusa 2 tahap 1. Ummu Aisyah, Geraha Nusa 2 tahap 1. Istrinya Bu Aisyah kapan ini? Madu. Baik, cukup ya. Antum tutup.